Hmm, ya, selamat malam saat rekaman ini dibuat. Perkenalkan, nama saya Revo Yoga Jawanugrahadi dan saya tinggal di Bogor. Saya di sini mau cerita apa juga bingung sebenarnya. Tapi dikarenakan saya penasaran, saya ingin membacakan sebuah cerita yang saya buat sendiri tentunya. Judul ceritanya adalah Pertemuan Pertama. Yes. Kenapa saya bikin judulnya Pertemuan Pertama? Karena ini cerita yang saya alami sendiri. Pertemuan pertama dengan perempuan yang sangat perfect kalau boleh dibilang ya. Ya, langsung saja tanpa bertele-tele. Pertemuan pertama. Kisah ini bercerita tentang seorang laki-laki yang sangat teramat biasa saja. Tidak ada hal yang menarik dari hidupnya. Dia bernama Yoga. Ya, saya sendiri. Mahasiswa di salah satu universitas swasta di Bogor, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dia awalnya tidak pernah terbersit sedikit pun di pikirannya untuk kuliah di jurusan tersebut. Tapi entah karena alasan apa dia mengiyakannya. Hidupnya tidak berambisi, tidak memiliki tujuan hidup yang spesifik seperti jadi guru yang sesuai dengan jurusannya saat ini. Tapi yang pasti dia sangat suka membaca, walaupun hanya novel favoritnya saja. Dia juga suka menulis karena orangnya memang suka berimajinasi. Hari-hari perkuliahannya sangat biasa saja. Dia berangkat ke kampus, belajar, dan pulang tanpa kesan sama sekali. Tapi sampainya di pergantian semester ganjil menuju genap, semua berubah. Di saat dia kenal dengan perempuan yang bernama Cindy. Cindy adalah perempuan muda yang sangat cantik, polos, riang, dan baik. Dia memiliki hobi yang sama dengan perempuan di seumurannya. Yap, benar sekali, TikTokan. Aplikasi yang berisi video joget-joget tidak jelas. Begitulah isi kepala Yoga pada saat itu. Tapi setelah dia mendalami aplikasi tersebut, ternyata tidak begitu juga. Gumam Yoga saat itu. Awal mula mereka kenal melalui aplikasi dating dan ternyata jarak rumah mereka tidak begitu jauh juga. Mereka saling berbalas pesan, menanyakan kabar. Apa saja kegiatan hari ini? Bagaimana dengan hari ini? Ya, layaknya anak muda yang mulai proses pendekatan atau yang lebih kerennya PDKT. Seiring jalannya waktu, hari demi hari dan pesan demi pesan sudah saling mereka kirim. Pada suatu kesempatan, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Dengan penuh keraguan, Yoga yang hanya bermodalkan nyali yang masih setengah penuh menaiki motor wit tua yang harus digenjot dulu ketika ingin dihidupkan. Yoga berangkat menjemput Cindy. Aplikasi Maps yang selalu dia buka untuk melihat rute jalan yang udah Cindy kirimkan. Setelah kurang lebih 30 menit, sampailah Yoga di gang samping rumah Cindy dan langsung mengirimkan pesan bahwa dia sudah sampai. Jantung yang berdegup kencang serta hati yang rasanya ingin meledak dia rasakan. Bukan karena akan berjumpa dengan Cindy,
melainkan karena banyak orang yang melihat dia sedang berhenti di pinggir jalan sembari menunggu pesan dari Cindy yang tidak kunjung dibalas. Setelah beberapa saat, akhirnya Cindy membalas balasan pesan darinya. "Tunggu di situ, aku ke sana," balas Cindy. Dengan perasaan yang lumayan tenang, Yoga melihat sosok perempuan yang keluar dari gang kecil yang gelap sambil melambaikan tangan. Yoga saat itu seketika diam untuk beberapa saat melihat perempuan tersebut. Tidak disangka perempuan yang hampir tiap hari bertukar pesan akhirnya bisa dilihat secara langsung. Tanpa diberi aba-aba, Yoga pun menghampiri Cindy. Terlihat senyumannya yang manis karena malu, dan suara tertawanya yang sangat khas menyambut kedatangan Yoga. "Ini Yoga ya?" Hahaha, tanya Cindy memastikan tidak salah orang. "Iya benar, aku Yoga," balas Yoga sambil tersenyum lebar. Entah bagaimana bentuk muka Yoga saat itu, dia sudah tidak peduli. "Yuk naik," sambil menurunkan footstep motor, dia mengajak Cindy membonceng. Karena sudah dipersilakan, Cindy pun naik dan juga menjalankan motornya. Di perjalanannya, mereka sangat menikmati pertemuan ini. Tertawa, cerita pengalaman mengenai aplikasi dating yang sama-sama mereka gunakan, curhatan colongan pun tak luput dalam obrolan mereka saat ini. "Oh iya, ini kita mau kemana?" tanya Yoga di atas motor memastikan tujuan mereka. "Udah, jalan dulu aja. Nanti kalau aku suruh belok, belok ya," jawab Cindy sambil tangannya menunjuk kanan dan kiri mempraktekkan. Seperti yang sudah Cindy bilang, Yoga dalam mengendarai motor pun mengikuti arahan Cindy. Tikungan demi tikungan dan tanjakan demi tanjakan sudah dilalui. Sampailah mereka di tempat di mana Cindy mengarahkan, yaitu sebuah gor yang banyak penjual jajanan mengelilingi tempat tersebut. "Benar di sini?" tanya Yoga. "Iya, benar di sini," jawab Cindy meyakinkan. Mereka mencoba mengelilingi tempat itu sekali sambil melihat adakah tempat kosong untuk mereka parkir motornya. "Kayaknya rame banget ya. Penuh semua ini?" tanya Cindy putus asa mencari tempat. "Iya nih, rame banget," jawab Yoga yang celingak-celinguk melihat situasi saat itu. Yoga yang mulai bingung pun menawarkan untuk mampir di Indomaret seberang gor tersebut untuk sekedar beli minum. "Ya kali ngobrol dari tadi gak haus," gumam Yoga dalam hati. Mereka pun turun dan masuk Indomaret tersebut dan memilih minuman yang mau dipilih. Seperti biasanya, Yoga bingung mau beli minum apa karena banyak sekali pilihan di sana. Entah terkena sindrom apa, Yoga selalu bingung jika disuruh memilih pilihan yang banyak. Seperti orang yang disuruh ngerjain soal pilihan ganda saat ujian UAS terakhir yang dia kerjakan. Bertepatan saat itu juga Yoga menyuruh Cindy untuk mengambil minuman duluan dengan harapan ada sedikit rekomendasi dari apa yang mau dibeli oleh Cindy. Dan akhirnya Cindy memutuskan untuk membeli Cimory yang dari awal memang sudah menjadi minuman favoritnya. Yoga dengan putus asa pun mengambil kopi karena masih merasa kebingungan. Ya emang agak lain ini anak laki-laki. Memang sedikit random bahan bercandaan mereka pun agak beda dari orang lain. Seperti membandingkan tinggi badan yang memang seperti membandingkan tinggi badan yang memang
Di foto Cindy terlihat tinggi dan dewasa, tapi kenyataannya tidak setinggi di foto. Membahas muka, Yoga yang terlihat muda tidak sesuai dengan ukuran umurnya. Dan hal-hal random lainnya dikarenakan Cindy yang tidak begitu suka keramaian. Cindy pun mengajak Yoga untuk duduk depan lembar saja sambil melihat orang-orang lain yang berlalu lalang. Melihat bapak petugas parkir yang selalu tersenyum menikmati pekerjaannya, dan melihat ibu-ibu yang kesal karena kelakuan anaknya yang menangis karena tidak dibelikan mainan. Kamu lihat bapak petugas parkir itu? Dia sangat menikmati pekerjaannya tanpa rasa beban sedikit pun. Aku pengen juga merasakan hal tersebut, menikmati hal yang aku suka tanpa merasa sedikit pun terbebani, ucap Yoga sambil melihat bapak petugas parkir tersebut. Hah? Bukannya kamu sekarang sedang menikmati hidup kamu tanpa merasa terbebani juga ya? Jawab Cindy mempertanyakan keinginan random dari Yoga. Memang kalau dilihat dari luar, Yoga terlihat tidak memiliki beban apapun dalam hidupnya. Sangat menikmati detik demi detik yang terbuang tanpa memperdulikan orang lain. Tapi sekali lagi, ini hanya tampak luarnya saja. Di dalam pikirannya, dia sangat tidak menikmati hidupnya selama ini. Kegagalan demi kegagalan pernah dialami dan itu membentuk pola pikirnya untuk menjadi manusia yang bodoh amat. Ambisi pun sudah dia buang dari lama. Hidup hanya sekedar menghabiskan hari saja. Setelah terjadinya deep talk antara Yoga dan Cindy, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan sudah waktunya juga Cindy untuk pulang. Takut dimarahin mamanya, kata Cindy. Dan Yoga pun mengiyakan ajakan pulang tersebut karena memang sudah malam. Tidak baik perempuan pulang terlalu malam kan. Di perjalanan pulang pun obrolan yang tidak biasa dilakukan untuk orang yang baru pertama kali ketemu pun saya sering diutarakan. Seperti apakah pertemuan ini adalah takdir? Cindy merasa Yoga adalah laki-laki yang pas untuk dia saat itu. Dewasa, pemikirannya luas, diajak ngobrol apa aja pun dia mendengarkan dan menjawab dengan penuh rasa tertarik. Dan yang pasti Yoga adalah sosok laki-laki yang mengayomi. Baru pertama kali ini Cindy bertemu dan merasakan seperti ini kepada laki-laki. Yoga pun merasa demikian. Merasa Cindy adalah wanita yang enak diajak ngobrol panjang lebar. Hal-hal random yang Yoga coba tanyakan pun diterima dengan canda tawa yang emang Yoga suka akan respon itu. Tak terasa sudah sampai gang dekat rumah Cindy. Wajah Yoga yang memang tidak bisa bohong bahwa dia tidak ingin waktu pertemuan dengan Cindy ini berakhir. Cindy pun merasa begitu, tapi mau bagaimana lagi? Aku sampai sini aja ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, ucap Cindy. Gak aku samperin sampai rumah sekalian, biar sekalian kenal sama mama kamu. Jawab Yoga dengan berat hati sambil menutupi dengan tawanya. Gak usah, lain waktu aja ya. Kamu hati-hati pulangnya. Dadah, jawab Cindy sambil berjalan pulang sambil melambaikan tangannya meninggalkan Yoga yang bersiap mau mengegas motornya juga. Dah, jawab Yoga sambil melambaikan tangan juga membahas sambilan Cindy. Dan akhirnya mereka berpisah di pertemuan pertamanya dengan senyuman. Di perjalanan pulang, Yoga berpikir apakah kesempatan ini akan datang lagi besok. Apakah Cindy senang di pertemuan pertama yang sangat random dan sederhana ini? Apakah ada
perbuatan yoga yang membuat Cindy ilfil. Banyak yang dipikirkan oleh yoga pada saat itu, dan yoga pun memantapkan diri dengan jika nanti sesampainya rumah dan mengirim pesan kepada Cindy bahwa dia sudah sampai rumah dengan selamat. Jika Cindy tertarik dan pertemuan pertamanya berhasil, maka Cindy akan membalas. Namun jika pertemuan ini gagal total, maka Cindy akan menghilang dan tidak akan membalas pesan dari yoga lagi. Yoga pun bertekad untuk mencoba lebih berambisi dan mulai mencari tujuan hidup agar Cindy tidak memandang sebelah mata kepada yoga. Wajarnya seorang laki-laki yang harus punya tujuan, bukan? Walaupun alasannya didasarkan karena perempuan, tapi tidak apa-apa, ini adalah awal dari perubahan seorang laki-laki. Sesampainya di rumah, tanpa pikir panjang lagi, yoga pun mengirim pesan kepada Cindy bahwa dia sudah sampai rumah. Terlihat pesan belum sampai kepada Cindy yang kemungkinan Cindy belum membuka HP dan HP-nya belum aktif. Yoga pun mulai gelisah. Apakah ini benar-benar akhir dari pertemuan ini? Sekitar 30 menit Yoga bergula dengan isi kepalanya, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Memikirkan kenapa bisa ada seorang perempuan merubah pola pikir orang lain dalam sekali pertemuan saja. Dan kenapa yang lainnya. Dan akhirnya HP Yoga berbunyi. Terlihat notifikasi pesan dari Cindy yang membalas. Terima kasih sudah meluangkan waktu kamu demi bertemu perempuan ganjil seperti aku. Aku sangat senang bisa kenal dan bertemu dengan kamu. Serasa disambar geledek Zeus, Yoga pun sangat bahagia dan dalam beberapa waktu larut akan historia kebahagiaan tersebut. Ternyata semua yang Yoga takutkan tidak terjadi. Dan kemungkinan-kemungkinan yang sudah disiapkan pun tidak ada yang terjadi juga, yang menandakan pertemuan pertamanya sukses dan aman untuk mulai dilanjutkan ke depannya. Yoga pun sedikit tenang bahwa yang merasa senang bukan hanya dia saja, melainkan Cindy juga merasakan hal yang sama. Hari demi hari setelah pertemuan pertama itu pun berjalan dengan lancar. Dan tentunya mereka semakin dekat sampai sekarang. Dan mereka pun juga sudah merencanakan untuk bertemu kembali di suatu kesempatan. Dan banyak pola pikir juga yang berubah mengenai kehidupan. Ternyata menjalani hidup akan lebih berwarna dan menyenangkan jika ditemani dengan seseorang yang benar-benar cocok dan sefrekuensi. Entah Cindy merasakan hal yang sama atau tidak, tapi satu hal yang bisa Yoga pastikan, Cindy juga merasa bahagia. Ya, sudah selesai untuk bab 1 cerita yang aku tulis sendiri. Ya, maaf karena bacanya masih terbata-bata karena ini percobaan pertama, mohon dimaklumi ya teman-teman. Ya, itu hanya baru bab 1 yang bisa saya ceritakan. Saya apa aku nih? Aku saja biar lebih akrab. Nah, jadi di sini ada dua tokoh ya. Ada yang satu bernama Yoga dan satu lagi perempuan yang bernama Cindy. Ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar. Kritik saja yang pedas. Aku orangnya gak baperan kok. Ya, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dah.